Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, beberapa hari kemarin saya tidak bikin video karena memang kondisinya sedang tidak memungkinkan ya teman-teman ya. Jadi saya sedang berada di kampung. Untuk upload video juga agak susah sinyalnya ya. Jadi kegiatan juga banyak ya, karena setiap kali saya pulang kampung, merantau ya, terus pulang gitu tuh di kampung itu, di keluarga itu sudah mengagendakan, jadinya ya waktunya sangat ini agak susah ya teman-teman ya. Tapi ya sebisa mungkin sih kalau sudah sempat saya bikin video untuk memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya. Dan saya yakin nanti teman-teman juga akan sembuh ya. Intinya untuk menghadapi gangguan ini ya teman-teman perlu kesabaran ya. Karena selain fisik ya yang kita rasakan ya, psikis juga kan kita juga ikut down ya, ikut terganggu gitu ya teman-teman ya. Jadinya ya pemulihannya itu secara bertahap. Jadi kalau kita merasakan gangguan ini kan sembuhnya kan memang agak lama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu perlu sabar gitu ya. Jadi tidak terburu-buru gitu, intinya seperti itu. Karena untuk gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini, itu kan sensasinya itu muncul setiap hari ya teman-teman ya. Jadi kita kan selalu kepikiran yang namanya kapan nih saya sembuhnya, kapan nih saya pulihnya, kapan saya bisa seperti itu lagi, kapan saya beraktivitas lagi. Nah, dari situlah ya teman-teman ya, kita menginginkan kesembuhan yang cepat dan yang cepat. Malah akhirnya kita semakin cemas ya teman-teman ya, akan semakin panik dalam menghadapi gangguan ini. Karena kita berpikirnya selalu, jangan-jangan ini saya kena penyakit ini, jangan-jangan saya kena penyakit itu gitu ya. Jadi pikirannya itu selalu nggak karu-karuan. Nah disitulah ya, jadi kecemasan kita akan semakin bertambah. Kalau kecemasan kita bertambah, bahkan sensasi yang sebenarnya itu biasa ya, kita itu selalu memikirnya jadi berlebihan gitu ya teman-teman ya. Contoh misalkan nih, kita kan mengalami yang namanya kadang lemes gitu ya, tiba-tiba nggak enak gitu ya. Untuk penderita gangguan asam lambung memang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita merasakan setiap hari itu terasa badan itu nggak fit, badan itu terasa kayak gimana ya, ya nggak nyaman ya, nggak nyaman. Belum lagi kita itu kadang merasakan yang kadang perut itu juga nggak enak, kadang nyeri-nyeri ya. Kalau malam itu susah tidur, itu umum sekali ya untuk penderita gangguan asam lambung ya. Jadi untuk teman-teman, ketika mengalami hal seperti ini, teman-teman jangan panik dulu gitu ya, atau jangan cemas dulu. Kok saya nggak sembuh-sembuh ya, teman saya padahal sudah sembuh. Gangguan ini perlu proses ya, perlu yang namanya tahapan gitu. Jadi kalau kita hanya mengalami gangguan asam lambung saja ya, yang di fisiknya saja, kemungkinan itu akan lebih cepat sembuhnya. Akan tetapi kalau kita sudah mengalami yang namanya kecemasan berlebih ya, jadi seakan-akan kita itu merasakan itu tiap hari itu merasakan yang namanya sakit ya, dan sakitnya itu mewakili sakit-sakit yang lain rasanya gitu. Jadi kalau ada sensasi yang muncul, kita sudah berpikirnya, contoh nih misalkan di bagian dada, kita sudah berpikirnya, aduh jangan-jangan ini saya terkena penyakit jantung. Terus sesak napas, jangan-jangan ini saya terkena paru-paru ya. Udah gitu kalau kita keliengan, kalau kita sempoyongan, terus kayak vertigo setiap hari, kita sudah berpikirnya, waduh jangan-jangan ini kanker otak, atau jangan-jangan ada sesuatu yang belum terdeteksi dan lain-lain. Padahal teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter tuh ya, sudah sampai CT scan mungkin ya, dan tidak ditemukan apa-apa. Belum lagi kadang telinga itu rasanya nggak nyaman, kadang bunyi berdenging gitu. Kalau saya itu berdenging itu lama ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ya itu memang efek GERD ya teman-teman ya, efek asam lambung. Nah kenapa bisa seperti itu? Kita sering yang namanya kalau tidur itu kan kita itu ya tidak terasa ya kalau asam lambung naik. Apa sayang? Ya nanti sebentar lagi ya. Jadi kalau kita tidur itu kan kadang kita kan tidak terasa kalau asam lambung naik. Makanya untuk posisi tidur ya teman-teman ya, ini terapi yang simple. Ya nanti ya. Jadi terapi yang simple. Jadi setiap tidur itu usahakan itu posisinya itu agak tinggi bantalnya ya teman-teman ya. Jadi nanti, ya apa sayang?
Jadi nanti pada saat tidur, kalau posisi bantalnya tinggi, jadi kemungkinan asam lambung itu reflux itu ya teman-teman, yaitu minim gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali nih ya terapi-terapi yang perlu kita lakukan dan sebenarnya itu sederhana, tapi kadang kita itu mengabaikan ya teman-teman. Padahal ini sifatnya menurut saya itu juga penting ya. Tidak harus yang setiap hari itu mencari obatnya apa sih yang ampuh, terus bagaimana sih ini caranya gitu ya. Dengan cara-cara yang simpel seperti itu kita bisa meminimalisir ya teman-teman, ya meminimalisir dampak dari GERD kita yang menimbulkan banyak sensasi ya. Apa sayang? Oh, kain. Nah, dari situlah ya teman-teman, coba teman-teman pahami ini ya. Jadi ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang sudah mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bahkan berbulan-bulan, ada yang mungkin hampir 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih juga ada ya. Dan itu merasakan itu setiap hari muncul sensasi ya, muncul sensasi baik rasa nggak nyaman, terus mata itu buram, terus kepala itu pusing ya setiap hari, terus seperti kayak vertigo, seperti kayak badan itu nggak seimbang, gemeter, udah gitu lemes, ngos-ngosan ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya ya teman-teman ya, itu hampir dirasakan oleh setiap penderita gangguan asam lambung ya teman-teman ya. Jadi banyak fase-fase yang dilewati oleh penderita gangguan asam lambung ya, termasuk di fase yang kita itu merasakan setiap hari muncul sensasi. Nanti setelah itu kita memasuki fase yang hilang timbul sensasinya ya teman-teman. Tapi intinya kita itu wajib memahami ya tentang gangguan yang kita alami. Jadi kalau teman-teman belum periksa ke dokter, coba periksakan. Dan kalau sudah periksa ke dokter dan memang tidak didiagnosa penyakit lain, teman-teman nggak usah panik. Saya pun dulu mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Sensasi yang teman-teman rasakan 90% saya juga mengalami, baik dari fisik maupun psikis. Bentar lagi ya. Jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang menurut saya itu jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang menurut saya itu yang dulu itu saya rasakan itu terlalu gimana ya, terlalu negatif ya teman-teman ya, selalu membayangkan penyakit berat, terus selalu membayangkan jangan-jangan dokter ini salah mendiagnosa, jangan-jangan dokternya belum teliti ininya memeriksanya. Nah, dari situlah ya teman-teman saya itu jadi semakin bingung. Iya. Jadi semakin bingung, terus saya semakin mencari-cari ini itu ya, obat. Jangan. Ya udah. Mencari obat ini, mencari obat itu gitu ya. Sibuk mencari obat dan sibuk periksa ke sana kemari, dan hasilnya juga menurut saya tidak seperti yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih ya, mulai sekarang pahami tentang gangguan ini, gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Cara memulihkannya adalah bertahap. Kalau untuk sensasi fisiknya ya, kalau kita sudah periksa ke dokter dan kalau dokter memang menyarankan untuk konsumsi obat, ya ikutin arahannya. Itu menurut saya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memang sudah periksa diri ke dokter, terus dokter juga tidak ngasih resep obat untuk rutin gitu ya. Mungkin kadar sakitnya atau tingkatan sakitnya itu mungkin belum terlalu parah seperti saya ya. Itu bisa dengan mungkin herbal, mungkin terapi 3P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, itu juga cukup membantu ya teman-teman. Jadi pahami, kenali ya gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan yang kita alami itu sudah seperti apa tingkatan sakitnya gitu ya. Karena masing-masing orang ini bisa berbeda ya teman-teman ya, tingkatan sakitnya bisa berbeda-beda. Ada yang di fase yang mungkin masih biasa saja, ada yang mungkin di fase yang sedang, ada yang mungkin sudah sudah parah gitu ya. Parah dalam artian mungkin ini banyak sekali sensasi dan itu tidak ada perubahan ya. Akan tetapi teman-teman ya, untuk perubahan perbaikan dari gangguan ini memang bertahap ya teman-teman ya. Itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi seperti tidak kerasa, tapi saya yakin ya itu ada perubahan. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini pulihnya itu bertahap, dan saya yakin teman-teman juga mampu ya. Teman-teman saya yakin juga bisa, dan saya yakin teman-teman juga nanti akan sembuh. Karena gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini ya, yang banyak sekali sensasinya baik di fisik maupun di psikis, kalau kita telaten
Kalau kita sabar menjalaninya, kalau kita sabar menghadapinya, insya Allah nanti akan lebih cepat membaiknya. Jadi mulai sekarang pahami tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya. Pokoknya pahami seputaran itu. Semakin kita paham, akan semakin lebih cepat membaiknya. Oke teman-teman, sekian dulu. Nanti insya Allah disambung lagi dengan tema yang lain. Ini anaknya sudah mau pulang ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.